어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kalian melihat dulu di bawah kursi itu apakah terdapat sampah atau bungkus permen yang tergeletak. Kalau ada, silakan dibuang. Oke, di sini siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, bisa berdoa mulai. Jadi, Ibu bakal absen dulu. Siapa yang di sini yang tidak hadir? Jadi, di sini masih ada yang ingat nggak sih materi minggu lalu? Kalau ada yang ingat, coba dijelaskan materi yang minggu lalu. Saya, Bu. Baik, kepada Aisyah dipersilakan. Jadi, Bu, materi sebelumnya kan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Bu. Kebijakan moneter itu adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan sementara kebijakan fiskal digunakan untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya jelaskan. Berarti kalian sudah paham kan materi minggu lalu, yaitu mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ya mengenai inflasi. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu inflasi? Inflasi itu yang dimana sekarang harga BBM meningkat. Sebelumnya harga BBM itu 9.000 sekarang menjadi 11.000. Kalau di pembensin besar, kalau di eceran beda lagi harganya, yaitu yang dinamakan inflasi. Inflasi itu dari satu orang ke orang lain sehingga terjadinya perubahan harga. Inflasi juga disebabkan karena kelangkaan suatu benda atau barang sehingga barang tersebut menjadi lebih tinggi daripada harga semulanya. Nah, adapun juga dampak dari terjadinya inflasi. Yang pertama, daya beli yang lebih rendah, dan yang kedua, tingkat suku lebih tinggi, dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan berdampak ekonomi negatif. Ibu sudah menjelasin materi tentang inflasi. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh ini. Nah, dari gambar yang di samping, ada nggak sih yang bisa ngejelasin dari gambar yang satu sama gambar yang kedua? Saya, Bu. Baik, pada Ega, silakan jelasin dari gambar yang pertama ini. Pada gambar di samping terjadinya kenaikan harga produksi yang negatif pada sektor industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya produksi dan tarif angkut. Kenaikan harga BBM juga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta daya beli masyarakat, yang sebagian besar disebabkan oleh pengaruh kenaikan harga terhadap biaya produksi dan biaya transportasi yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa lainnya. Oke, sudah benar. Jadi, pada gambar yang pertama itu mengenai kenaikan harga BBM yang meningkat mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa yang seperti Ibu jelaskan pada awal materi tadi. Nah, di sini ada yang bisa jelaskan nggak sih materi yang kedua? Saya, Bu. Baik, kepada Mega silakan jelasin pada gambar nomor 2 ini. Baiklah, pada gambar itu terjadi kenaikan harga pasar akan meningkatkan biaya penggunaan barang dan jasa, yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa lainnya. Misalnya, seperti kenaikan harga BBM yang tadi sudah dijelaskan akan meningkatkan biaya transportasi dan pengiriman, yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa lainnya. Oke, sudah benar. Jadi kalian sudah paham kan apa itu materi inflasi? Nah, dari materi yang Ibu jelaskan dan teman-teman kalian jelaskan tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi pada hari ini? Kalau ada, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Baik, kepada Sharon dipersilakan. Jadi kesimpulan dari materi inflasi adalah tingkat inflasi berpengaruh terhadap besarnya nilai tingkat. Inflasi akan berbanding terbalik dengan nilai besarnya. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka yang dicapai akan semakin menurun dan juga sebaliknya.
karena pada saat tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan biaya hidup masyarakat. Kenaikan biaya hidup masyarakat ini tentunya akan mengurangi pendapatan realnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengenai tugas sudah Ibu kirimkan di WhatsApp. Silakan kalian cek, dikumpul pada minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.